Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Perempuan selalu mengambil peranan penting dalam pembangunan negara dan bangsa. Catatan historis mencatat bahwa perempuan selalu ambil peranan penting dalam pembangunan bangsa ini. Termasuk dalam tema dalam edisi Brendo TVRI Bengkulu hari ini yang akan kita angkat, yaitu berkenaan dengan perempuan melawan hoaks dalam pemilu. Bersama saya, Poso Siregar, yang akan memandu jalannya Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini. Di studio sudah hadir kedua narasumber kita, yang tentunya adalah perempuan tangguh di Bengkulu ya tentunya. Yang pertama ada Ibu Trisna Anggraini. Selamat datang Ibu di studio TVRI. Selamat datang juga untuk Ibu juga. Dia salam kenal dan salam untuk seluruh pemirsa TVRI Provinsi Bengkulu. Oke, sehat Ibu? Semangat? Alhamdulillah, tetap semangat. Harus semangat ya Ibu ya? Harus. Yang kedua ada Ibu Ferani Indiarma. Selamat datang Ibu. Selamat datang, halo Mas Poso, salam kenal Ibu juga. Sehat dan semangat Ibu ya? Sehat dan untuk semangat, memberikan edukasi tentang semangat perempuan yang harus selalu berkobar tentunya Ibu. Insya Allah, oke. Baik, berkaitan dengan tema kita hari ini, perempuan melawan hoaks dalam pemilu. Saya ingin ke Ibu Ferani Indiarma. Panggilannya Ibu Ferani atau seperti apa? Boleh singkat, V bisa. Oh, Ibu V. Lebih mudah diingat ya Ibu? Iya, lebih mudah diingat. Panjang banget kalau Ferani. Baik Ibu V. Jadi eksistensi perempuan di era modern saat ini sih Ibu V memandangnya saat ini seperti apa Bu? Karena kan catatan historisnya cukup kelam untuk soal perempuan ini. Iya, menarik sih kalau membicarakan tentang eksistensi perempuan dari zaman dahulu gitu kan sampai saat ini gitu kan. Kalau ditanya saat ini seperti apa, mungkin kalau dilihat jumlah keterlibatan perempuan di publik dan domestik itu sekarang jauh lebih banyak gitu kan, jauh lebih terbuka perempuan di ranah publik, dan kalau dibandingkan dulu gitu ya, kalau dulu itu kan ada stigmanya masih sangat kuat, walaupun sekarang juga masih kuat sih sebenarnya gitu kan, karena masyarakat kita patriarkis, kita tidak bisa lepas dari situ ya. Tapi kalau bicara tentang kuota atau misalnya kalau bicara tentang jumlah, sekarang kan banyak juga perempuan yang go public, banyak juga perempuan yang sudah masuk ke ranah publik. Kalau dulu kan memang terkungkung, itu makanya kenapa Kartini mendobrak sekali kan, karena memang dia hak untuk bersekolah, hak bersekolah dan segala macam. Sekarang kan memang sudah terbuka lebar. Tapi kalau misalnya bicara eksistensi yang secara filosofis, eksistensi banget, apakah benar-benar keberadaan dia tuh benar-benar berdasarkan pilihan hatinya dia, mungkin itu perlu dikaji lebih dalam lagi, karena banyak juga yang oke, trennya apa nih, ikut-ikutan kerja dan segala macam gitu kan, tapi sebenarnya mungkin di lingkungan publik itu juga dia tidak punya ruang untuk speak up, tidak punya ruang untuk bicara, untuk menyampaikan aspirasi dan segala macam kayak gitu. Itu mungkin hanya menjadi korban ya, quote-unquote korban dari sebuah kebijakan dan segala macam. Itu juga mungkin perlu dikaji lebih dalam mengenai bagaimana sih. Tapi kalau eksistensi tentang keberadaan ya sekarang sudah cukup sangat terbuka, membaik ya dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya yang perempuan bahkan tidak bisa bersekolah. Iya, jauh banget, umur 12 tuh sudah harus memikirkan siapa jodohnya dan segala macam dulu kan. Zaman itu perempuan tidak berkuasa pada kata tidak. Nah, sekarang perempuan mungkin lebih punya kuasa terhadap kata tidak itu. Ya, hak mereka udah dikembalikan lah ya. Yes. Dulu kan cuman dapur, sumur, kasur ya. Kan? Sebenarnya istilahnya itu ya gitu. Mungkin lanjut kita ke Ibu Trisna. Bagaimana memandang eksistensi perempuan di era sekarang nih Bu? Kalau saya memandangnya, karena saya orang pelaku usaha, pelaku wirausaha, jadi kita zonanya sekarang lebih terbuka, zonanya perempuan lebih terbuka lebar. Jadi bukan lagi tadi dengan
status hierarkinya sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri, tapi lebih berkembang. Walaupun status tetap sebagai ibu, sebagai istri, tapi mereka sudah mulai bergiat melakukan wirausaha, walaupun tidak ketemu langsung dengan pembelinya, tidak ketemu langsung dengan buyernya, tapi sudah mereka bisa dengan digital sekarang. Jadi eranya sekarang bukan lagi perempuan itu pelengkap, tapi perempuan sudah menentukan arahnya. Mau dibawa kemana katanya gitu. Di samping status tadi, di balik suksesnya suami ada istri. Nah sekarang di balik suksesnya istri ada anak dan suami. Hebat. Jadi perempuan itu hanya Udah bisa jadi pemain utama ya, betul. Jadi pemain utama, supporternya bertambah. Kalau suami itu adalah suksesnya suami ada istri, tapi kalau istri sukses ada anak dan suami. Jadi supporternya lebih banyak. Jadi menurut saya betul, titik mula dari suatu hal itu dari lingkup kecil keluarga dulu, baru nanti dikatakan eksistensinya bagaimana. Dia juga anaknya berhasil menjadi sarjana, eksistensinya bagus, berarti dia lah ibu hebat, bisa melahirkan sarjana yang nanti akan tumbuh berkembang mengabdi di masyarakat gitu. Anaknya bebas dari drug, bebas dari kegiatan kriminal. Nah itu ibu hebat menurut saya. Jadi eksistensi jangan dipandang sempit, tapi mari kita sama-sama buka ruangnya lebih luas lagi. Oke, Ibu. Sekarang ini kan perempuan sudah haknya itu sudah diberikan cukup luas, tidak ada lagi hak yang teredus seperti generasi-generasi sebelumnya. Ibu sendiri memandangnya saat ini masih ada atau tidak tuh sebuah diskriminasi terhadap kaum perempuan saat ini yang memang harus dilawan, karena gaungan terhadap perempuan saat ini terus digarangkan kan? Ya. Oh kalau itu tetap lah, tapi karena saya nggak punya teman, coba kalau semuanya, ayo bergandengan gitu sama perempuan melakukan itu, iya betul. Jadi tetap sikut menyikut, apalagi dengan laki-laki, apalagi di ranah segi pemerintahan, tidak semua perempuan bisa menduduki posisi yang pas, tapi mungkin dia hanya sick hand, yang kedua, pilihan kedua, baru diberikan kesempatan. Nah ini menurut saya tidak harus begitu, nggak fair gitu ya, Bu? Nggak fair. Jadi makanya maaf, banyak sekali yang eksis di luar negeri hanya gara-gara seperti ini keadaannya, penghargaannya. Nah ini jangan sampai kita punya talent, kita punya hebat-hebat di sini sampai eksodus ke luar negeri. Harusnya ya di sini dimanfaatkan, dan jangan pula dengan biaya kecil atau segala macam mereka lebih suka nggak jauh-jauh lah ke provinsi lain misalnya, lebih nyaman ke provinsi lain. Coba ruangan itu benar-benar disediakan, benar-benar dihargai. Nggak jauh-jauh lah di pemerintahan kita berapa sih kepala dinas perempuan intinya, betul gitu. Jadi ini kalau Unip saya jempol, sekarang Bu Retno intinya kan jempol gitu. Udah perempuan. Jadi kalau kita, yang lebih jempol lagi di dunia wirausaha, kami tidak pandang itu perempuan laki-laki, asal bisa, hayo didorong, dipush dari belakang. Semuanya kita promosikan begitu. Tapi itu hanya kalau pemimpinnya perempuan, Bu. Tapi kalau dalam wirausaha ya, kalau misalnya pemimpinnya perempuan, biasanya kita akan melihat kapabilitas, benar nggak Bu? Betul. Akan melihat kapabilitas, karena memang oke, ini kapabilitasnya seperti apa nih, gitu kan? Kalau misalnya regardless itu gendernya laki-laki atau perempuan, selagi dia memenuhi kapasitas yang kita butuhkan sebagai pelaku wirausaha, itu akan kita hire. Gitu. Jadi kita tidak mempedulikan itu kalau pemimpin perempuan. Tapi kalau misalnya aku menemukan di beberapa perusahaan swasta, ini adalah data, begitu ada satu ruang kosong di manajemen di perusahaan swasta itu, ada yang apply. Nah, kandidatnya itu di antara 4 kandidat waktu itu, salah satu perusahaan 4 kandidat, salah satunya adalah perempuan, dan perempuan itu memiliki kapasitas yang paling kuat di antara 3 yang lain. Tapi si perusahaan yang notabene pemimpinnya adalah laki-laki, dia akan memilih, aduh jangan deh kita masukin yang ini gitu. Itu benar. Jadi ada klasifikasi. Iya, kalau misalnya tadi pertanyaannya diskriminasi masih terjadi atau tidak, data secara global itu masih banget seperti kata Ibu tadi, itu nggak bisa dihindari. Tapi kalau akan berbeda ketika ada perempuan yang memimpin, itu tuh biasanya dia, apalagi kalau yang dia bawa perspektifnya adalah keadilan. Oke, berarti ketika perempuan memimpin dia tidak pandang gender dalam menilai seseorang, dan biasanya sih seperti itu gitu. Cukup menarik Ibu Trisna, Mbak Fe. Setelah ini kita akan bincang-bincang di segmen selanjutnya. Baik. Pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI.